A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahlil baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Nur Zahra. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semua, melindungi kita semua, menjaga kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi kita dengan liputan kasih sayangnya. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih telah diundang untuk hadir, untuk berbagi pengetahuan dalam majelis ilmu ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Perjalanan waktu adalah perjalanan yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita lalui dan berjalan dengan sangat cepat. Kadang-kadang kita baru sadar sudah lewat hampir 1 tahun. Di saat-saat kita mungkin berulang tahun atau di saat kita di penghujung tahun seperti ini, tanpa terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Sekilas, segala yang lewat menjadi sebuah kenangan, menjadi ukiran kehidupan kita semua untuk nanti kita pertanggungjawabkan. Sedangkan yang ke depan tentu masih menjadi sebuah harapan. Kita tentu memiliki beragam harapan-harapan dalam kehidupan kita untuk masa-masa yang akan datang. Harapan untuk diri kita sendiri, harapan untuk anak-anak kita atau cucu kita, untuk sesuatu yang belum terjadi, untuk sesuatu yang lewat. Ya. Dalam tahun ini tentu banyak sekali peristiwa yang sudah kita lalui. Ada peristiwa yang membahagiakan kita, peristiwa yang menyenangkan kita, peristiwa yang mungkin mengenangnya membuat kita tersenyum kembali. Tapi ada juga peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, peristiwa ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, peristiwa yang merupakan musibah atau ujian atau bala bagi kita. Peristiwa yang tidak pernah kita harapkan terjadi, namun terjadi. Demikianlah kehidupan kita. Tahun yang telah kita lewati ini penuh dengan beragam catatan-catatan dalam kehidupan kita. Setiap orang tentu saja punya catatannya sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Salah seorang sahabat saya, almarhum Pak Hernowo, sahabatnya Pak Haidar juga yang mengembangkan penerbitan Mizan. Beliau berbicara pada saya pada satu saat, dia berkata, Ustaz Khalid, seandainya setiap orang itu bisa menuliskan kisah kehidupannya, maka itu menjadi sebuah kisah yang indah. Kenapa? Karena setiap orang punya kisah kehidupan masing-masing yang tidak satu pun memiliki kisah yang sama. Mungkin mereka mengalami perjalanan yang sama. Mungkin mereka mengarungi peristiwa yang sama. Tapi persepsi terhadap peristiwa itu, terhadap kejadian tersebut, tentu berbeda satu dengan yang lain. Rasa yang dihadirkan,
ketika terjadi peristiwa itu, walaupun sama, tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Demikianlah kehidupan kita. Dan saat ini kita berada di penghujung tahun 2023. Mungkin kita menghitung usia kita masing-masing. Yang jelas bahwa sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menundukkan diri dan menambah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergiliran malam dan siang ada tanda-tanda bagi ulil albab. Allah menciptakan langit dan bumi dan pergerakan pergiliran malam dan siang. Bahwa malam dan siang adalah dua keadaan di mana kita melihat siang sebagai waktu matahari terbit, dimulainya sebuah proses aktivitas kehidupan kita, dan malam ketika matahari tenggelam dan kegelapan menyelimuti bumi ini, Allah jadikan malam itu sebagai tempat beristirahat bagi kita. Wa ja'ala laila libasa wa nauma subata. Quran mengatakan, dan kami jadikan malam itu sebagai selimut dan tidur itu sebagai istirahat, ya, sebagai penyegar kembali. Allah jadikan dua peristiwa ini, Allah jadikan langit dan bumi, kemudian ada Allah pergilirkan. Nah, kita menemukan di situ apa yang kita sebut dengan waktu. Secara umum tentu saja kita memahami apa yang dimaksud dengan waktu. Waktu adalah proses yang terjadi dari pergiliran siang dan malam yang kemudian kita bagi. Dari siang itu kita dapati siang dan malam kita punya konsep tentang 24 jam, yang setiap 24 jam itu setiap jamnya kita konsepsikan 60 menit dan setiap menitnya 60 detik. Pergiliran siang dan malam ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai hari yaum di dalam istilah bahasa Arab. Satu hari terdiri dari siang dan malam dan kita ukur menjadi 24 jam. 7 hari kita sebut sebagai usbu atau minggu. Satu hari itu kita bagi lagi. Ada waktu sobah, ada waktu sahar. Sahar itu waktu sebelum subuh tiba. Dan biasanya di bulan Ramadan kita menjadikan saat-saat itu saat kita sahur. Sahur itu makan di tengah malam hari itu menjelang subuh. Kemudian ada kita sebut sebagai fajar. Dalam istilah bahasa Arab disebut fajar, ada dua fajar, ada fajar kazib dan ada fajar sodik. Fajar kazib itu adalah kilatan, kemudian cahaya yang tiba-tiba benderang, tapi kemudian redup kembali, baru kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan fajar sodik, fajar yang benar, yang cahaya matahari perlahan-lahan kemudian semakin membuat benderang semesta ini. Kemudian kita sebut dengan waktu subuh, dan kemudian kita sebut sebagai waktu pagi hari, siang hari, sore hari atau asar. Kita sebut maghrib, kita sebut sebagai isya, dan kita sebut lagi kemudian pada tengah malam. Nah, ini pergiliran dalam satu hari. 7 hari kita konsepsikan sebagai minggu, 30 hari kita konsepsikan sebagai bulan, dan kemudian demikian 12 bulan kita sebutkan sebagai 1 tahun. Ini adalah konsepsi yang kita sebut sebagai waktu. Dari mana munculnya waktu ini? Waktu muncul dari terjadinya gerak, yang dalam bahasa Arab disebut dengan harokah. Bahwa ketika terjadi proses gerak, maka muncullah konsep tentang waktu. Ya. Jadi gerak itu, kalau ada gerak, ada proses gerak,
maka di situ akan muncul beberapa hal. Yang pertama ada kepermulaan, ada akhir, ya. Kemudian dari gerak itu memunculkan waktu atau zaman, memunculkan konsep cepat atau lambat, memunculkan konsep tentang jarak, ya, dekat atau jauh. Itu dari gerak. Kalau tidak ada gerak, tidak ada kemudian semua itu. Tidak ada awal, tidak ada akhir, ya. Karena itu pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada gerak. Wal awal wal akhir, ya. Tidak ada awal maupun tidak ada akhir kalau tidak ada gerak. Kemudian tidak ada waktu, tidak ada apa yang disebut dengan jarak, masafah, ya. Dan tidak ada konsep cepat maupun lambat kalau tidak ada gerak. Jadi sebenarnya waktu itu bertumpu pada gerak. Dalam konteks kita kehidupan di dunia ini, Allah sudah katakan itu pergiliran dari malam dan siang itu muncul dari gerakan yang terjadi pada langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Bahwa pada penciptaan langit dan bumi itu memunculkan kemudian siang dan malam. Apa yang bergerak? Tentu saja di sini dalam konteks ini adalah bumi mengelilingi matahari, ya. Dan matahari pun mengalami proses gerak juga. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini, dia mengalami proses yang disebut dengan gerak itu, sehingga di situ muncul dari gerak itu konsep tentang waktu. Jadi karena itulah kita berbicara tentang waktu itu sangat terkait dengan apa yang kita sebut dengan gerak, ya. Nah, pergiliran waktu ketika kita sampai di penghujung tahun ini, sebenarnya kita sudah mengalami proses gerak. Istilah Al-Quran tentang waktu ini banyak sekali sebenarnya. Mengapa? Karena tentu saja ini bukan hanya satu peristiwa alamiah biasa, tetapi bahwa waktu adalah salah satu di antara hukum alam ini yang Allah ciptakan dan memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu tidak lain mengarungi waktu. Waktu itu nanti kita akan bicarakan, atau waktu yang ada di dunia, atau waktu yang setelah di dunia ini. Karena itu, misalnya, Al-Quran menyebutkan istilah waktun, kata waktun, waw, qaf, ta, ya, waktun, alif lam, waw, qaf, ta, itu waktu. Dan ada kalanya Al-Quran juga menggunakan istilah mawakid. Mawakid itu waktu-waktunya. Misalnya, Allah banyak menggambarkan, ya, pada beberapa ayat tentang waktu ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditetapkan pada surah Al-Hijr ayat 38. Ayat yang sama juga Allah gambarkan pada kita tentang waktu ini. Allah gambarkan pada surah Al-A'raf ayat ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayanan mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa." Allah mengatakan bahwa mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya. Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku dan tidak seorang pun yang mengetahui waktunya. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak seorang pun yang mengetahui waktunya kecuali dia. Jadi waktu dalam makna, di dalam istilah Arab, dalam konteks ini, ya, kalau kita lihat, waktu adalah saat yang berhubungan dengan kemudian proses gerak ini, yang kemudian apakah dia menunjuk pada keadaan pada saat tertentu, ya, pada gerak tertentu atau pada kondisi tertentu, sehingga Allah mengatakan fil waqtil maklum, pada waktu yang telah ditetapkan satu saat, ya. Dan kemudian Allah mengatakan lagi la yujalliha liwaqtiha. Ini tidak mengetahui seorang pun waktu dari akhir zaman ini, ya. Itu dari akhir zaman. Allah nyatakan bahwa tidak seorang pun nanti saat itu akan terjadi. As-sa'ah itu, yas'alunaka anis sa'ah,
bahwa akhir dari kehidupan ini itu pasti terjadi. Tapi Allah mengatakan kapan terjadinya peristiwa itu tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga misalnya Allah tentang waktu ini, istilah waktu Allah gambarkan pada terkait dengan sholat misalnya ya, bahwa Allah mengatakan kitaban mauqutan, waktu yang telah ditetapkan. Ada waktu-waktu yang menjelaskan tentang saat-saat sholat itu pada surah An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Dan kalau selesai kamu sholat, maka berzikirlah pada Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk ataupun keadaan berbaring. Jadi ini ayat sangat jelas ya, bahwa kalau setelah sholat itu jangan segera tinggalkan sholat, zikir dulu gitu. Ini Allah mengatakan wazkurullah, berzikirlah pada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kamu duduk maupun kalau dalam keadaan berbaring. Dan faizat ma'nantum faqimus shalah. Kalau kamu sudah dalam keadaan siap, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu inna sholata kana alal mu'minina kitaban mauqutan. Bahwa sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman telah ditetapkan waktu-waktunya. Ini Allah menggunakan istilah waktu untuk menunjukkan saat tertentu yang terjadi pada hari atau pada saat tertentu ya. Jadi itu ada peristiwa waktu itu, atau kita dalam bahasa yang lebih sederhana saya bisa sampaikan bahwa yang dimaksud dengan waktu adalah peristiwa yang terjadi pada saat tertentu. Gitu. Misalnya waktu yang ditetapkan, insya Allah mengatakan nanti kiamat pasti terjadi, tapi kapan? Nanti ada waktunya. Gitu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita misalnya, di satu sisi ada saat-saat di mana Allah tetapkan waktu itu pada kita. Misalnya kematian ya. Ada saatnya kita akan mengalami kematian itu. Dan itu disebut juga sebagai waktu yang telah ditetapkan. Ya. Nah, waktu juga itu terkait dengan peristiwa kehidupan kita. Jadi kita ini melewati waktu-waktu itu ya, melewati peristiwa demi peristiwa. Nah, karena itu bahwa ini kehidupan kita, dalam kehidupan kita di muka bumi ini melewati beragam pergeseran, perubahan waktu atau juga perubahan-perubahan peristiwa. Dan itu kita alami. Jadi karena itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan bahwa al-waktu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Fa'ilam taqta' yaqta'. Kalau kamu tidak memutus kemudian waktu itu, maka dia akan memutus dirimu. Bapak sadar tiba-tiba kita sudah berada di ujung kehidupan kita dan waktunya berjalan begitu singkat ya. Orang ketika di ujung kematiannya itu, Allah tampilkan kembali kehidupan yang lalu. Dan dia seakan-akan hidupnya itu singkat aja. Sebagaimana Allah bertanya di dalam Al-Quran kepada Uzair, Nabi Uzair alaihissalam, Allah bertanya, kam labistum? Berapa lama kamu tertidur itu? Atau kamu mati misalnya. Berapa lama kamu berada dalam keadaan yang seperti itu? Uzair berkata bahwa labistu yaum au ba'da yaum. Aku ya melewati waktu ini sekitar 1 hari atau kurang dari setengah hari. Demikianlah orang melewati waktu itu demikian cepat. Kalau kita sekarang ditanya tentang waktu yang telah kita lewati, seakan-akan peristiwa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, baru terjadi kemarin. Kita seringkali menggambarkan peristiwa yang sudah sangat lampau terjadi pada kehidupan kita, dan kita berkata bahwa oh, ya, kayaknya itu baru kemarin ya. Gitu. Baru kemarin kita begini, baru kemarin kita begitu. Tahu-tahu sudah seperti ini. Saya berjumpa dengan seorang sahabat saya di Bandung, dan saya berjumpa dengan anaknya.
Anaknya itu dulu ketika saya di Bandung dia masih kecil gitu. Tapi sekarang dia sudah menggendong anak gitu ya. Tiba udah besar. Itu kaget juga. Kayaknya baru kemarin kita gendong-gendong dia, tapi sekarang sudah besar dan bahkan sudah punya anak juga gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa kemudian waktu itu dia menunjukkan peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan atau saat terjadinya sesuatu yang kemudian melewati dalam proses kehidupan kita ya. Nah, ini tentang waktu. Ada lagi istilah yang lain di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan beragam istilah. Ya. Ada Al-Quran menyebutkan istilah tentang selain daripada waktu, Allah menyebutkan istilah Al-Asr. Ya. Asr itu kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan asr itu biasanya kita terjemahkan sebagai waktu yang sangat singkat. Karena itu misalnya surah wal asri itu kan kita hafal semua. Karena Allah bersumpah dengan waktu asar itu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Illallazina amanu wa amilus solihat. Ya. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Pada konteks ini, Allah menggunakan istilah al-asr. Waktu yang sangat sempit. Karena itu waktu sholat asar itu antara jarak antara asar dengan maghrib itu waktu yang setelah itu kita kemudian melaksanakan sholat maghrib ya. Gitu. Jadi dia waktu yang kemudian tersisa dari hari itu yang tidak banyak. Jadi sebagian mengatakan bahwa waktu asar itu waktu petang hari. Nah, tetapi ada sebagian yang memanai itu dalam hadis juga dari Imam Ja'far as-Shadiq ketika ditanya Sa'ala Imam Shadiq Salah Abdullah alaihissalam mahyal asr. Apa asr itu? Imam Shadiq mengatakan bahwa itu adalah saat annal asr Imam Ja'far as-Shadiq adalah al-waktu zuhurul mahdi. Waktu di mana hadirnya atau munculnya al-imam al-mahdi ajalallahu farajahu syarif. Bahwa itu disebut juga sebagai asr. Atau kadang-kadang di dalam Al-Quran sendiri, misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan waktu asr itu selain daripada disebutkan sebagai saat di mana kemudian asr itu khurujul qaim, khurujnya Mahdi, hadirnya kemudian zuhur Mahdi alaihissalam, asr juga menunjukkan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu yang kemudian meliputi kehidupan manusia ini. Misalnya dalam bahasa Arab dikatakan begini, ya bahwa ana asr Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada masa Rasulullah itu hidup. Misalnya. Asr itu menunjukkan bahwa waktu yang terjadi pada kehidupan seseorang. Gitu. Atau zaman tertentu yang terjadi pada kehidupan seseorang. Jadi asr itu tidak hanya berarti penghujung hari, tentang hari. Selama ini kan kita dalam tafsir mengatakan bahwa wal asri demi masa. Betul, semua orang kemudian semua mufasir sepakat bahwa asr itu menunjukkan masa, menunjukkan kemudian waktu yang berlangsung. Tetapi apa makna asr dalam ayat ini? Terjadi perbedaan pendapat. Ya. Bahwa ada yang mengatakan bahwa itu al-waqti doyik ya, bainal asri wa maghrib, yaitu waktu yang sangat sempit di antara sholat asar dengan maghrib, atau kita sebut sebagai waktu petang hari. Ada lagi seperti Imam Ja'far mengatakan bahwa anal asr khurujul qaim. Asar itu adalah hadirnya Imam Al-Mahdi Jalal Farajah Syarif. Itu disebut dengan asr, masa. Itu adalah saat di mana Imam Mahdi hadir. Karena itu misalnya dalam kita sebutnya sahibul asri wal zaman. Ya. Dia pemilik asr dan pemilik zaman. Pemilik waktu yang khusus itu. Jadi karena itu ayat tersebut atau surah itu ya bisa dimaknai seperti itu juga ya. Demi masa wal asri, demi hadirnya Imam Mahdi ini ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi pada saat itu. Kenapa merugi? Kita selama ini misalnya dalam terjemahan ya memaknai bahwa kerugian manusia itu karena dia tidak memanfaatkan waktunya. Tetapi ketika kemudian wal asri ini dimaknai sebagai waktu zuhur atau waktu hadirnya Imam Mahdi,
Manusia itu merugi di situ. Kenapa? Karena mereka tidak menjadi pengikut Al-Mahdi. Mereka berada dalam kerugian yang paling besar pada saat itu. Kecuali siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, apakah ini? Ya, ada sebagian yang bertanya bahwa beriman, beramal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ya. Di sini ayat ini menariknya bahwa ini menjadi bukti, menjadi kait, ya. Dia berwasiat dalam kebenaran bil haq. Dalam konteks ini menjelaskan lagi watawasau bis sabr dan berwasiat dalam kesabaran. Hal menarik di sini yang menunjukkan bahwa ayat atau surah ini sebenarnya terkait juga dengan Al-Imam Al-Mahdi alaihissalam, ya. Kenapa? Karena ayat-ayat ini menjelaskan itu. Orang itu berada dalam keadaan kerugian ketika dia tidak berwilayah. Tidak menjadi kemudian pengikut imam. Gitu. Bukan hanya tidak memanfaatkan waktu, tapi dia tidak berwilayah. Kenapa? Dia merugi karena tidak berwilayah, bahwa wilayah itu mengeluarkan seseorang itu dari kegelapan. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minazulumati ila nur. Bahwa wilayah ini, sebenarnya Allah adalah wali yang mengeluarkan orang ini dari kegelapan pada kebenaran. Imam Mahdi itu adalah wali, wali zaman. Dalam hadis dikatakan man lam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyah. Orang yang tidak mengenal imam zamannya pada saat ini, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan orang begini merugi, jelas. Rugi. Anda kalau kemudian ini ada sesuatu yang memiliki nilai yang luar biasa, tapi Anda tidak lakukan, maka Anda berada dalam kerugian. Itu saja. Jadi ini ada kesempatan ibadah misalnya, tapi kita tidak lakukan. Padahal kita bisa melakukannya, punya kekuatan, punya kemampuan, dan kesempatan ibadah itu ada di hadapan kita, tapi kita tidak melakukannya, maka kita termasuk golongan orang yang merugi. Gitu. Demikian juga orang yang tidak berwilayah itu masuk kategori orang yang merugi. Gitu. Kecuali siapa? Nah, di sini menarik. Ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan kemudian berwasiat pada kebenaran. Jadi ini bukan cuma sekedar kemudian terkait dengan waktu yang hilang dari kehidupan kita sehingga kita merugi, kecuali kita berwasiat pada kebenaran. Tapi yang dimaksud berwasiat kepada kebenaran ini adalah apa? Memperkenalkan, menggambarkan jalan kebenaran dalam menuju Allah, memberikan wasiat tentang apa? Tentang wilayah, bahwa yang membimbing kita ini adalah Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Ini adalah wilayah ilahiyah. Ya. Dan ketika kita berwasiat tentang hal ini, kita berwasiat pada kebenaran. Tidak bisa ditolak bahwa wilayah itu adalah kebenaran. Ya. Orang mau menolak pakai apa gitu? Mau argumentasi nas maupun argumentasi akliyah, ya. Dan kemudian berwasiat pada kesabaran. Sabar dalam makna di sini bukan hanya menghadapi peristiwa, sabar dalam berwilayah. Khususnya pada sahibul asri waz zaman yang saat ini dalam keadaan gaib. Ada orang bertanya kepada Imam Muhammad Al-Bagir, "Ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasulullah SAW, sebutkan atau gambarkan kepada kami, ya, bayin li qaulal Mahdi. Jelaskan pada kami tentang Mahdi." Imam Muhammad lagi mengatakan bahwa hadal amrun sakil. Ini adalah persoalan yang paling berat. Apalagi persoalan kemudian ketika kita, imam itu tidak di hadapan kita. Ini memerlukan kesabaran yang luar biasa. Dan ada banyak orang yang kadang-kadang kemudian dalam wilayah ini tergelincir. Gitu. Ya, tiba-tiba ada orang yang mengklaim sebagai imam dan sebagainya, kemudian berbelok. Ya. Ini memerlukan kesabaran yang sangat luar biasa dalam keimanan pada wilayah ini. Ini dalam makna lain dari surah Al-Asri ini, walaupun tentu benar juga ketika ditafsirkan dia sebagai demi masa yang singkat dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kalau di Al-Asri ini dari menurut Imam Ja'far itu merujuk kepada
Ya. Jadi ini kata Al-Asr di dalam Al-Quran. Ada lagi Al-Quran menyebutkan misalnya tema dalam Al-Quran yang menunjukkan waktu itu disebut dengan kata yaum. Dalam yaum itu menunjukkan dalam kitab misalnya Qamus Mu'jam Lisanul Arab, yaum dimaknai sebagai al-waktu terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, gitu kan. Jadi matahari, mulai matahari itu terbit sampai tenggelam, itu disebut dengan yaum. Al-Quran menggunakan istilah yaum ini ya, menunjukkan perjalanan satu hari siang dan malam dalam proses kehidupan manusia. Dan kita biasanya menyebutkan oh sudah ini apa 24 jam satu hari ya nanti deh besok atau kemudian 2 hari lagi dan sebagainya. Jadi ketika kita menyebutkan 2 hari lagi itu berarti 2 kali proses di mana kemudian kita melewati malam dan siang. Gitu. Tetapi bahwa kadangkala yaum, nah ini menarik ya. Pada surah Al-Ma'arij ayat 4, Allah menjelaskan bahwa hari itu bagi makhluk yang berbeda, itu berbeda keadaan hari. Atau bagi alam yang berbeda, mereka melewati hari. Tapi harinya itu dihitung pertama, hitungannya berbeda. Ya. Yang kedua bahwa yang menentukan hari juga berbeda. Misalnya pada surah Al-Ma'arij ayat 4, surah Al-Ma'arij surah ke-70 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana." Gitu. Malaikat-malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah dalam waktu satu hari yang kadarnya terkait dengan hari di muka bumi ini sama dengan satu hari dari proses malaikat itu naik menuju Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 50.000 tahun kita kemudian melewati kehidupan kita di dunia ini. 50.000 tahun kali 365 hari. Padahal waktu di mana kemudian malaikat naik itu satu hari. Gitu. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ada perbedaan kemudian pengukuran hari secara material di alam kita, alam dunia ini, dengan alam setelah kehidupan kita di dunia. Jadi orang-orang yang sekarang misalnya bisa jadi sudah meninggal dunia, mereka kadang-kadang ya waktu mereka itu terasa singkat gitu. Bahkan dalam Al-Quran ketika dibangkitkan itu mereka dari kubur-kubur mereka, mereka berkata dalam Al-Quran sebutkan manil mulkul yaum, siapa pemilik hari ini? Mereka kaget gitu kan. Sama seperti kita kaget ketika orang dari koma ya, misalnya terbangun. Dia berkata hari apa ini? Sama seperti orang yang dibangkitkan dari kubur nanti, mereka berkata manil mulkul yaum. Lil wahidil qahar kata Al-Quran. Siapa penguasa hari ini? Berbeda harinya itu. Jadi ini para ulama menggambarkan mufasir bahwa waktu ini berbeda berdasarkan penghitungan yang ada di alam ini pun terjadi perbedaan waktu misalnya. Kan dalam Einstein itu Albert Einstein mengungkapkan teori tentang relativitas waktu. Kecepatan tadi seperti saya gambarkan bahwa waktu muncul dari gerakan, kalau gerakannya itu lambat, maka waktunya itu panjang. Gitu. Jadi kalau kita bandingkan antara kita dengan semut, itu berbeda waktunya. Bagi semut satu hari panjang banget gitu. Bagi semut itu. Kenapa? Karena geraknya lambat. Tapi bagi kita ini, waktu satu hari itu cepat. Ya. Apalagi dengan kesibukan kita yang luar biasa. Dengan gerakan kita yang demikian banyak, aktivitas kita yang begitu luar biasa, melewati satu hari demikian cepat. Tapi bagi orang yang mungkin tidak ada aktivitas, waktu satu hari terasa panjang. Gitu. Saya kalau pulang ke kampung seringkali kok lama banget ya gitu. Hari terasa. Kenapa? Karena aktivitasnya udah banyak gitu. Bangun pagi di kampung kan biasanya subuh, habis subuh dari masjid pulang ke rumah. Biasanya itu banyak orang yang mungkin tidur kembali. Saya biasanya kan minum kopi atau ini dan seterusnya. Dan tapi aktivitas masih belum berjalan di jam 7 jam 8 itu baru mulai. Sementara kita misalnya di Jakarta jam 5 orang sudah bersiap-siap gitu kan kerja dan seterusnya.
Bahkan waktu terasa sangat singkat ketika kita berada di Jakarta dibandingkan kita kemudian di kampung misalnya. Ini terkait dengan gerak. Demikian juga kalau geraknya semakin cepat, maka waktunya juga semakin sekilas. Jadi dalam teori Albert Einstein itu bahwa kalau orang menggunakan kecepatan cahaya, pergi kemudian ke langit sana, dia sudah kemana-mana, begitu dia balik lagi ke apa namanya ke muka bumi ini dengan kecepatan cahayanya itu orang mungkin baru bangun tidur gitu. Dia baru mulai tidur ketika berangkat. Nah, demikian dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra, kemudian Mi'raj lagi, itu dalam waktu cuma 1 malam. Sementara orang itu tidak mungkin perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kalau ditempuh, nah waktu itu kan menempuhnya pakai pakai kuda ya, pakai onta misalnya. Itu berbulan-bulan menempuhnya. Sekarang kalau pesawat sebentar aja gitu. Nah, tapi Rasulullah kemudian itu mendapatkan kemudian kendaraan yang sangat cepat sehingga peristiwa itu terjadi dengan sangat cepat ya. Dia sudah kemana-mana sampai kepada Sidratul Muntaha, alam yang paling tinggi, paling dalam, paling batin dari seluruh alam ini, dan kembali lagi ke muka bumi, orang mesti akan tertidur di situ. Nah, waktu selintas saja. Sehingga orang pada masa itu jelas tidak mungkin tidak masuk dalam pikiran mereka gitu kan. Tapi bahwa bagaimana kemudian gerak itu mempengaruhi kemudian cepat atau lambatnya waktu yang terjadi, hari yang terjadi. Ya. Jadi pada kita mungkin baru 1 hari, pada malaikat itu mereka sudah 50.000 tahun. Gitu. Artinya kecepatan yang terjadi pada mereka 1 harinya mereka sama seperti kemudian 50.000 tahunnya kita. Mereka udah begitu cepat, gitu. Begitu luar biasa. Kemudian di alam barzah misalnya, di alam kubur kita, di alam akhirat kita, itu waktunya dengan waktu kehidupan kita ini berbeda ya. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seseorang. Ada pertanyaan di dalam, kalau saya tidak salah, dalam Nahjul Balaghah, itu disebutkan oleh Imam Ali. Ada yang bertanya pada Imam Ali, ya Amirul Mukminin, hal fil qabr in lahal waqt. Apakah di dalam kubur itu ada waktu? Imam Ali mengatakan laisa fihal waqt walakin dahrun. Gitu. Bukan dia waktu tapi adalah dahrun. Imam Ali menggambarkan waktu yang sebenarnya berbeda. Dia ada waktu juga, tapi istilahnya yang disebut oleh Imam Ali bukan waktu seperti kita menyebut waktu, tapi disebut dengan ad-dahrun, yaitu keadaan yang berbeda satu dengan yang lain. Ad-dahrun itu dalam istilah Al-Quran juga disebutkan ya. Allah gambarkan pada surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat 24. Allah mengatakan wa qalu ma hiya ila hayatuna dunya namutun wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahrun wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yazunnun. Allah mengatakan dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa, selain dahrun. Dan mereka sekali-sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Jadi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu berpikir, mereka ini kan ateistik sebenarnya. Mereka menganggap kehidupan ya di dunia ini aja, tidak mungkin ada kehidupan yang setelah ini. Bahwa kita ini hadir di dunia, nanti pada masanya kita akan hilang, gitu, ditelan oleh waktu. Gitu. Nah, waktu digunakan dalam istilah ini ad-dahrun. Tetapi ad-dahrun ini, kata Imam Ali, adalah ukuran waktu yang terjadi ketika seseorang itu sudah mengalami proses kehidupan berada di alam yang lain. Dia bukan hanya kemudian waktu yang terjadi pada dunia ini, ya, tapi waktu yang kemudian melampaui kehidupan dunia ini. Bahkan ad-dahrun itu sendiri nama Allah. Bagaimana Rasulullah mengatakan la tasubbu dahr fa inna ad-dahr ismun min asma'illah. Jangan kamu mengecam waktu, kata Imam Hadi, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya waktu ad-dahr itu adalah satu di antara nama-nama Allah. Nama-nama Allah menunjukkan bahwa Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu, jelas. Karena waktu itu merupakan ciptaannya. Tetapi ad-dahrun ini adalah rentang ya, masa yang meliputi semua.
Itu saja. Jadi Allah dengan namanya itu meliputi semuanya. Terutama nanti peristiwa yang terjadi pada kehidupan manusia setelah melewati alam ini. Dia melewati apa yang disebut kemudian dahrun. Nah, bagaimana keadaan di situ, itu waktu yang terjadi, apakah ada siang dan malam seperti kita? Berbeda jelas. Ya. Di sana tentu tidak ada siang dan malam sebagaimana konsep kita yang terjadi di dunia ini. Siang dan malam yang terjadi di dunia ini itu adalah perputaran ke bumi mengelilingi matahari, gitu. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan siang dan malam. Tapi dahrun di situ itu tidak berbeda dengan waktu siang dan malam. Bahwa bagi mereka, misalnya di alam barzah itu, yang disebut dengan dahrun tadi adalah masa di mana mereka berada pada kenikmatan atau kesengsaraan. Gitu. Kan dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa al-kubur raudhatan min riyadil au khufratan min hufarat niran. Kubur itu taman di antara taman surga atau dia percikan dari percikan neraka. Jadi ini keadaan yang terjadi di kubur seseorang itu berbeda satu dengan yang lain. Tergantung dari keadaan yang dia dapatkan. Bagi orang yang mendapatkan kenikmatan, panjangnya, lamanya waktu di alam kubur itu tidak terasa. Sama seperti kita. Kita itu kalau mendapatkan kesenangan, terasa singkat banget. Tapi kalau kita mendapatkan penderitaan, rasa lama dan panjang sekali. Gitu. Kita kemarin, alhamdulillah, umroh, kurang lebih mungkin ya 9 hari seperti biasa. Terasa singkat aja. Tahu udah selesai. Gitu. Demikian juga misalnya kita Ramadan. Di awal kita berpikir Ramadan itu nanti panjang 1 bulan puasa. Tapi di ujung Ramadan kita merasa ya Allah ini sebentar sekali. Belum apa-apa, rasanya belum maksimal. Kita berpuasa, beribadah di bulan ini. Tapi kok bulan ini sudah hampir selesai. Itu ketika kita merasakan kenikmatannya. Tapi ketika itu merupakan satu derita yang terjadi, maka itu panjangnya terasa sangat panjang sekali. Nah, keadaan dahrun katanya di dalam kubur itu berdasarkan kemudian persepsi setiap ahli kubur itu masing-masing dengan keadaan yang terjadi pada dirinya. Kalau dia menghadapi kenikmatan itu taman di antara taman surga, ya, dengan beragam kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, maka itu terasa begitu cepat, begitu indah, gitu. Tahu-tahu kemudian terjadi kiamat. Tapi bagi orang yang kemudian mengalami nauzubillah min dzalik, siksa kubur itu begitu panjang yang luar biasa. Gitu ya. Ini istilah yang kemudian waktu kita singkat ya. Kemudian ada lagi istilah ajal. Ajal merupakan batas dari sesuatu, batas dari umur kita. Yaitu dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa kul la amliku li nafsi darran wala naf'a illa ma Allah. Likulli ummatin ajal, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kan? Allah mengatakan bahwa katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat atau mendapatkan manfaat kepada diriku kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Tiap-tiap umat itu memiliki batas waktunya. Apabila telah datang batas waktu bagi mereka, maka mereka tidak akan bisa mengundurkan keadaan dirinya itu walau sesaat atau memajukannya ya saat. Ada lagi istilah Al-Quran disebut dengan sa'ah yang selalu menunjukkan bahwa tentang hari kiamat. Jadi saat itu kan kita biasanya jam ya, dan sa'ah itu bahasa Arab, kadang-kadang kita sebut jam. Tapi sa'ah di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa tentang hari kiamat. Hari di mana kemudian perjumpaan antara seorang hamba ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'a ayyana mursaha fima anta min zikriha ila rabbika muntahaha innama anta munzirun may yakhshaha. Dan orang-orang kafir itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, tentang sa'ah ini. Kapan terjadinya? Dan untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Engkau hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut pada hari kiamat itu. Jadi bahwa as-sa'ah dalam konteks Al-Quran itu selalu merujukkan pada hari kiamat itu. Ada banyak lagi istilah yang terkait dengan waktu ini. Ada misalnya istilah dengan hin, ya. Ada masa tertentu. Ada istilah hin, Allah menggambarkan dengan menunjukkan bahwa waktu yang terjadi pada
saat tertentu dalam kehidupan manusia, gitu kan. Allah berikan masa, ya, masa kemudian Allah tangguhkan masanya. Itu disebut dalam istilah Al-Qur'an hins, ya. Misalnya pada surah Al-Mu'minun ayat 54, "Fazarhum fi ghamaratihim hatta hin." Ya. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang kemudian ditentukan atau sampai batas habis waktu yang diberikan Allah kepada diri mereka. Nah, kenapa Al-Qur'an berbicara tentang waktu ini dalam pola yang demikian banyak? Pertama, kita bisa mendapatkan bahwa ini menunjukkan betapa waktu itu menjadi sesuatu yang penting yang meliputi diri manusia. Manusia ini tidak akan pernah lepas dari waktu, baik dari awal kehidupannya di dunia sampai nanti di akhirat sekalipun. Walaupun pengukuran waktu, keadaan atau karakter waktu itu berbeda-beda. Yang kedua bahwa Al-Quran menunjukkan ini nilai yang sangat luar biasa pada waktu. Waktu itu tidak pernah kemudian terulang. Dia selalu dalam keadaan yang baru. Kita tidak pernah kemudian bisa kembali pada masa yang lalu kita. Gitu. Jadi waktu yang sudah lewat itu karakteristiknya adalah apa? Dia sudah gitu. Dia sudah lepas dari diri kita. Dia menjadi kenangan kita. Sementara waktu yang akan datang adalah sesuatu yang belum datang kepada kita. Al-Quran menggambarkan keadaan ini bahwa kita diliputi oleh keadaan waktu tertentu setiap kita. Dan setiap kita dalam keadaan kehidupan ini ada batasnya masing-masing. Gitu. Anda tidak bisa melampaui batas yang sudah Allah berikan pada kita ini. Dan dalam satu perjalanan waktu tertentu, kita akan terpisah dari waktu dunia ini dan masuk pada waktu alam yang berbeda yang disebut dengan dahrun tadi. Jadi kita akan melewati waktu-waktu yang beragam, yang berbeda, dengan pola yang berbeda-beda. Nah, lama tidaknya waktu yang terjadi pada seseorang, itu sebenarnya sangat subjektif. Apa yang saya maksud dengan subjektif? Subjektif itu adalah dia, satu ya, bahwa setiap orang itu mempersepsi waktu itu berbeda. Ada orang yang merasa lambat sekali waktu ini. Ada orang yang merasa cepat sekali. Karena itu bahwa walaupun kemudian ukuran di luarnya sama, tapi orang bisa persepsinya berbeda. Yang kedua bahwa apa yang saya maksud dengan subjektif ini waktu bahwa kualitas kehidupan seseorang itu walaupun dia bisa jadi sama atau lebih pendek dari kita, itu berbeda satu dengan yang lain. Karena itu istilah kemudian dalam bahasa Arab ada istilah umur, bahasa Arab itu. Ada istilah sinun. Sinun itu merujuk tulul hayati fid dunia. Lamanya hidupnya seseorang di dunia itu dalam bahasa Arab disebut dengan sinun. Dari kata sana, tahun. Berapa tahun sih kamu? Itu kan. Tapi umur, karena umur, ain, mim, ro, itu menunjukkan kualitas kehidupan seseorang. Nah, usia seseorang sesungguhnya pada hakikatnya, dia tidak bergantung lama atau tidaknya dalam kehidupan dunia, tapi kualitas kehidupannya. Bisa jadi orang itu tidak lama kehidupan di dunianya. Saya berikan contoh misalnya salah seorang ulama, filosof luar biasa, Ibnu Sina, itu usianya hanya 54 tahun dia hidup. Tapi dia menghasilkan karya yang sangat luar biasa yang sampai sekarang ini menjadi rujukan baik dalam filsafat, dalam sains ya, yang sangat luar biasa dalam kedokteran. Dan kalau dihitung kata para peneliti Ibnu Sina ya, kalau dihitung dengan rata-rata dari usia kehidupannya, dari awal pertama kali dia lahir ke dunia, hari pertama dia menjejakkan kakinya di dunia ini, dan kemudian sampai akhir hayatnya, dihitung dengan karya yang telah dia tulis, dan dirata-ratakan, maka satu hari kehidupannya itu, dia menulis 300 halaman. Kalau dirata-ratakan. Bayangkan, dalam usia 54 tahun dia menghasilkan karya yang sangat luar biasa, yang karyanya itu sampai sekarang masih memberikan manfaat bagi banyak orang. Ini menunjukkan bahwa apa? Kualitas kehidupan Ibnu Sina itu berbeda dari kita yang dari orang yang lainnya. Nah, jadi karena itu bahwa waktu sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bahwa ini satu proses yang Allah berikan sebagai sebuah kesempatan kita untuk bagaimana kita melewatinya itu dengan hal-hal yang membuat kehidupan kita menjadi berkualitas. Apa saja? Tentu saja di antara yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, atau misalnya dalam hadis Rasulullah mengatakan
bahwa kun ala umrika asyah minka ala dirhamika wa dinarik. Rasulullah mengatakan, jadikan umur kamu itu lebih bernilai bagimu dari dirham maupun dinar yang kamu miliki. Dari kalau sekarang kan dari dolar dan euro yang kamu miliki. Nah, jadikan umurmu lebih bernilai dari itu. Kenapa? Ini menjadi sesuatu yang penting gitu kan. Satu hal yang bermanfaat. Ketika umur ini, waktu ini lewat dari kita, dia sudah selesai, dia sudah lepas dari kita. Qala Imam Ali alaihissalam, ma naqissu min dahrik illa biqata'atin min umrik. Tidaklah berkurang dari masa itu kecuali kemudian umurmu juga berkurang atasnya. Jadi setiap waktu yang terlewat dari kita menunjukkan, kata Imam Ali apa? Bahwa itu waktu kita, umur kita itu menjadi lebih singkat. Waqala aidan alaihissalam, Imam Ali berkata lagi, inna laila wan nahar ya'malana fika fa'mal fihima. Imam Ali mengatakan sesungguhnya siang dan malam itu telah bekerja padamu, maka beramallah kamu di dalamnya. Jangan lewatkan itu tanpa ada sesuatu nilai yang kita tinggalkan. Kenapa? Ini yang paling penting. Ada satu hadis, saya ingin mengakhiri ini ya, dengan satu hadis ini. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'a yaumil qiyam." Ketika nanti datang pada hari kiamat itu, gitu kan. Fa'adhara alaika ayyamun min hayatik. Maka Allah tampilkan setiap hari dari kehidupan kita itu. Jadi setiap hari Allah tampilkan. Gitu. Fiha a'malun salihuka au a'malun syarr. Padanya kemudian ada amal soleh kita dan padanya ada keburukan kita. Dan kalau kemudian kita dapati hari itu diisi dengan kemudian amal-amal soleh kita, maka kemudian Rasulullah mengatakan fatabassam, maka kemudian kamu akan tersenyum, bahagia, wajahmu menjadi gembira. Tapi kalau itu kemudian yang tampil di hari itu adalah keburukan-keburukan dirimu, maka engkau menjadi sangat malu sehingga seluruh bagian kulit-kulit dan daging-daging dari wajahmu jatuh karena rasa malu yang begitu luar biasa. Demikian hari-hari itu diungkapkan satu persatu dari kehidupan kita nanti di yaumil kiamah, ditampilkan di hadapan kita. Karena itu kita berada dalam perjalanan waktu dan waktu ini mengantarkan kita berada di ujung tahun 2023. Andai tahun yang hampir lewat ini kita ibaratkan sebuah kanvas kehidupan, maka beragam warna lukisan telah kita torehkan di atasnya. Ada warna ceria dan menawan, ada warna kelabu yang buram, dan ada warna gelap tanpa cahaya. Itulah gambaran waktu kehidupan yang telah berlalu dari diri kita. Sekalipun waktu melintas dalam ukuran yang pasti, namun setiap kita memiliki kesan tersendiri terhadap waktu. Tidak jarang kita berkata betapa cepatnya waktu melintas, atau ternyata sudah akhir tahun lagi. Seakan baru saja kita melewati tahun sebelumnya, dan realitas telah mengantarkan kita di ujung tahun ini. Jika kita sejenak merenung, maka kita akan mendapati ada dua hal yang berlangsung dalam lintasan kehidupan waktu ini. Pertama, ada waktu alamiah yang terus bergerak tanpa mampu kita cegah. Yang kedua adalah kita memanfaatkan waktu-waktu di dalam kehidupan kita itu. Kalau orang itu memanfaatkan dalam amal dan dalam kebaikan, maka dia termasuk di antara golongan orang-orang yang muflihun. Tetapi ketika waktu itu melindas dan menenggelamkan dirinya dalam beragam keburukan, dan dia berenang dalam bahtera keburukan, kemaksiatan, dan sebagainya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, atau dalam istilah Al-Quran al-khasirun. Mudah-mudahan di ujung waktu ini kita termasuk atau tercatat sebagai orang-orang yang muflihun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buka sesi tanya jawab, mungkin satu atau dua pertanyaan. Kami persilahkan bagi bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya langsung bisa membuka mic-nya. Silakan. Assalamualaikum. Pertama tentang waktu itu ada istilah asar ya, yang kemudian ada dua darun. Kemudian darun. Itu hal-hal yang bagi saya baru. Kemudian tiga,
tentang yaum, dan Iya. keempat amri ya. Ustadz, mungkin saya singkat aja. Jadi, dan yang terakhir tuh di akhir tahun ini kita apa yang harus kita lakukan di ujung tahun ini ya, mungkin saya ini kan betulkah tobatan nasuha apabila kita amal-amal buruk itu kan telah menjadi catatan tadi yang Ustadz sampaikan, kalau alam baik itu nanti wajah kita berseri, tapi kalau amal buruk rasa malu dan sebagainya. Nah, untuk hal-hal yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya itu mungkin salah satunya taubatan. Itu poin yang saya mohon Ustadz sampaikan. Tapi yang tadi yang asr itu salah satunya pengertian yang sangat berbeda dengan waktu-waktu. Jadi itu munculnya Imam Mahdi. Kemudian kalau darun itu sifat-sifat Allah. Nah, saya di dalam hal betul darun, afwan Ustadz, darun itu tadi disampaikan salah satu sifat-sifat Allah, karena kalau melaknatnya hati-hati. Itu mohon dikoreksi aja Ustadz. Kemudian yang tadi umri itu ada istilah yang kita sering dengar dari orang-orang saudara-saudara kita, kalau sudah terjadi kan waktu ini tidak bisa dilewati, waktu terus berjalan. Nah, itu qadarullah katanya. Itu aja Ustaz. Ya, insya Allah dengan tobat itu air mata tobat kita itu membasuh kemudian dosa-dosa kita. Tapi bagaimanapun tentu saja ada ulama menggambarkan begini ya. Kalau kita terluka, tubuh kita terluka, dia akan sembuh kembali. Tapi kemudian dia menimbulkan bekas ya, dari luka yang pernah terjadi pada tubuh kita itu. Demikianlah dosa itu diampuni Allah ketika kita bertobat. Tetapi bagaimanapun itu tetap menimbulkan bekas ya. Dan tentu nilai kita di hadapan Allah juga berbeda ya. Imam Khomeini itu dalam 40 hadis ini memberikan ini yang sangat menarik menurut saya ya, dan juga sangat menggetarkan hati ya. Beliau berkata bahwa apakah sama antara seorang sahabat yang pernah menjauhimu dengan sahabat yang tidak pernah jauh darimu, tapi dia selalu setia dekat bersamamu. Gitu. Demikianlah antara orang yang maksumin, misalnya yang tidak pernah berdosa dengan orang berdosa, ya. Itu nilai mereka berbeda. Tetapi kita bagaimanapun itu saja kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan itu semua. Yang jelas kita berharap tentu Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun tentu keadaan kita, tapi Allah bangkitkan dalam sebaik-baik bentuk ya bangkitan. Ada hal menarik juga, satu hal yang mungkin saya itu dulu masih di Iran itu pernah menerjemahkan, ada satu buku tentang haji yang ditulis oleh Ayatullah Jawudi Amuli. Judulnya itu Sahaboye Safo, liputan kesucian mungkin ya terjemahannya. Nah, di situ dia berkata satu hal yang menarik ya, bahwa kata Ayatullah Jawudi Amuli, ketika haji itu memulai membuka mata batinku, basirahku. Dan selama proses haji itu aku menemukan hanya sebagian kecil orang-orang itu dalam wujud manusia yang indah dan cerah. Orang-orang yang aku saksikan itu, aku selalu bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan dirimu atau seperti apa selama ini. Mereka berkata bahwa kami adalah pengikut dan pecinta Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku saksikan, kata Ayatollah Jawudi Amuli, setiap mereka yang berwilayah kepada Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak merubah keadaan mereka, wajah mereka, bahkan Allah tampilkan dalam keindahan. Dan itu yang aku saksikan melalui pandangan batinku ketika aku menunaikan ibadah haji. Nah, mudah-mudahan ya, kita
kita juga tidak boleh terlalu GR juga, tetapi bahwa wilayah itu menjadi sesuatu yang penting dalam proses diri kita ini. Ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita demi haknya para maksumin alaihissalam, dan dengan solawat-solawat yang kita curahkan untuk mereka, ya, karena setiap solawat-solawat itu dalam hadis disebutkan itu Allah rubah itu menjadi cahaya yang kemudian justru akan menerangi kita, ya, baik di alam kubur kita maupun nanti di yaumil kiamah, bahkan menjadi penerang wajah setiap orang ketika Allah Subhanahu wa taala menggelapkan wajah mereka. Mudah-mudahan dengan kasratus salawat kita kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci itu membersihkan kita. Oke, itu tentang dahrun tadi. Dahrun itu sebenarnya selain nama Allah, itu adalah waktu yang terjadi pada seseorang setelah kehidupan mereka di dunia ini. Jadi kalau sekarang ini kita sebut itu sebagai yaum, misalnya hari, ya, yang terdiri dari siang dan malam, kita bagi 24 jam dalam satu hari. Di dalam kubur nanti kita punya hari, tapi tidak lagi siang dan malam. Hari itu disebut dengan dahrun, ya, yang berbeda satu orang dengan orang lainnya, yaitu masa dia selama dalam kehidupan dia di alam barzahnya, alam kuburnya. Demikian Bu Mia, ya. Ustadz, sebenarnya saya bertanya nih, tapi semuanya udah dijelaskan sama Ustadz dengan jelas, Ustadz. Tapi saya hanya ingin menambahkan, Ustadz. Waktu itu gerak. Manusia dalam kehidupannya itu kan bergantung dengan waktu, karena ada siang dan malam, ya kan itu, Ustadz. Waktu juga menentukan manusia itu, fisik manusia itu untuk istirahat, ya kan, tidur misalnya, Ustadz. Nah, tadi Ustadz mengatakan bahwasanya orang yang sudah meninggal di alam barzah itu berbeda waktunya dengan kita yang masih hidup, Ustadz. Tapi perbedaan itu juga mungkin ada persamaan juga, Ustadz, ya. Umpamanya gitu, Ustadz. Orang yang masih hidup itu juga ditimpa kebahagiaan dan kesusahan, kan, Ustadz. Orang yang sudah meninggal pun, tadi Ustadz mengatakan, itu juga ada yang udah ribuan tahun tapi dirasakan cepat. Itu kan orang-orang yang baik. Tapi juga ada orang yang mengatakan bahwasanya waktu itu lama. Jadi perbedaan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal, itu perbedaan dalam masalah itu kan pasti ada itu kan, Ustadz. Ya kan? Itu satu. Lalu ini, Ustadz, waktu itu Allah itu memberikan keterbukaan waktu itu pada kita, ya kan, itu siang dan malam, ya kan. Tapi tidak semua waktu itu diberikan oleh Allah secara terbuka. Contoh tadi yang saya mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai hak prerogatif, bahwasanya manusia tidak mengetahui adanya waktu kematian dan kiamat, kan, Ustaz. Kiamat pun jangankan kita, kan Rasulullah pun ditanya mengenai hari kiamat, Rasulullah tidak bisa menjawab, bahwasanya Rasulullah tidak tahu akan hari kiamat itu terjadi, Ustaz. Ya kan? Jadi waktu ada yang terbuka, Allah memberikan keterbukaan pada manusia yang masih hidup, ada juga waktu yang merupakan hak prerogatif Allah. Tadi juga Ustadz menyinggung masalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Itu kan juga waktu, Ustadz. Nah, pertanyaan Ustadz, apakah perjalanan waktu yang dilakukan oleh Rasulullah itu, waktu yang dijalankan itu fisiknya Rasulullah atau ruhnya Rasulullah, Ustadz? Kalau fisiknya Rasulullah yang berjalan atau yang pergi ke Sidratul Muntaha, apakah ada keluarga Rasulullah yang mengetahui kepergian Rasul itu, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di dunia juga sudah terjadi, ya. Jadi ada waktu zahir kita, itu yang eksternal kita, yang memang terjadi dalam pergiliran siang dan malam secara alamiah 24 jam. Tapi ada waktu seperti yang tadi saya sampaikan juga, waktu persepsi kita masing-masing, itu subjektif kita masing-masing. Waktu itu berdasarkan kemudian keadaan yang kita lewati. Kita mempersepsi satu hari itu cepat banget kalau kita sibuk. Tapi kita ini itu bisa jadi lambat, ya, kalau kita tidak banyak kesibukan. Itu persepsi. Tapi ada waktu juga, saya lupa tadi menjelaskan, waktu berdasarkan tentu kualitas, ya. Jadi beribadah misalnya, mungkin sebentar, ya. Sholat subuh itu kan sebentar sekali kita laksanakan, ya. Tidak ada sholat subuh kita yang setengah jam kayaknya, ya.
Rata-rata kan paling ya. Nggak tahu kalau yang bacanya mungkin Bu Titin ya. Titin baca Al-Baqarah, baca Al-Imran mungkin setengah jam. Tapi saya akan baca Al-Ikhlas saja. Gitu. Ya, paling 10 menit selesai gitu. Nah, tapi 10 menitnya waktu sholat subuh kita itu memiliki kualitas yang luar biasa ya pada ini. Jadi bahkan ada waktu juga yang kualitasnya berbeda, itu malam qadar. Gitu. Khairu min alfi syahr. Nah, Al-Quran mengatakan lebih baik dari 1000 bulan. Saya ingin menyampaikan riwayat ini ya. Jadi ketika Rasulullah SAW datang kepada Allah berkata, ya Allah, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Engkau berikan pada umat terdahulu usia yang panjang sehingga mereka mendapatkan kesempatan beribadah yang banyak. Sedangkan umatku Engkau berikan usia yang sangat pendek. Bagaimana mungkin mereka dapat menyamai umat-umat sebelum? Allah mengatakan pada Rasulullah, ya Muhammad, aku berikan pada umatmu satu malam yang sekiranya dia beribadah dalam malam itu, ibadahnya melebihi 1000 bulan. Kita bisa bayangkan kalau kita sudah berapa tahun ini melaksanakan ibadah itu, kualitas usia kita kan lebih luar biasa dibandingkan kemudian umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW. Ini ada waktu yang terkait dengan kualitas ya. Tapi ini yang terjadi di dunia ini, waktu yang terjadi itu baru apa istilahnya ya, mungkin sekedar cicipannya doang. Gitu. Jadi manis gitu kan, oh enak gitu. Itu hanya nyicip doang. Tapi betul-betul manisnya itu belum terjadi di sini gitu ya. Terjadi di alam barzakh lebih luar biasa. Di alam akhirat nanti lebih luar biasa lagi. Kita nyicipin, pahit nih gitu kan. Atau obat itu kita nyicip pahit. Gitu. Itu baru nyicip doang. Gitu. Tapi kemudian rasa pahitnya yang betul-betul itu nanti di alam barzakh kita, alam kubur kita. Betul-betul nanti di alam akhirat kita gitu ya. Jadi memang sudah rasa itu atau waktu yang tadi kita misalnya keadaan perasaan kita dan batin kita misalnya yang senang, yang ini itu menyebabkan waktu terasa singkat sama seperti orang yang itu sama memang, tapi kualitasnya berbeda ya. Ini baru sekedarnya saja, sementara yang nanti di ini lebih luar biasa lagi. Kemudian bahwa yang berikutnya itu yang terkait dalam Isra wal Mi'raj itu apakah fisiknya? Sebagian besar mengatakan fisiknya, tapi saya lebih percaya bahwa yang terjadi pada Rasulullah itu bukan fisiknya ya. Karena tidak mungkin fisik itu masuk ke alam ruhania. Itu satu hal yang mustahil secara logika ya. Bahwa peristiwa Mi'raj itu kalau peristiwa di mana Rasulullah melewati seluruh bagian alam ini sampai pada tingkat yang paling tinggi yaitu Sidratul Muntaha. Gitu. Dan Al-Quran mengatakan tumadana fatadalla fakana qauba qausaini aw adna, dia semakin dekat lagi sampai seperti dua busuk panah dengan malaikat Jibril, bahkan kemudian sangat dekat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu kan. Nah, itu keadaan di alam ruhania tentu bukan keadaan fisik gitu ya, keadaan yang non fisik gitu. Sebagian mengkritik itu kan pendapatnya seperti di mana mukjizatnya. Ya, memang itu bukan mukjizat gitu. Karena itu di dalam penafsiran Ahlul Bait itu memang perjalanan khas yang khusus terjadi pada Rasulullah gitu. Mukjizat itu adalah peristiwa dalam kemudian menunjukkan bukti bagi orang lain ya tentang mematahkan kemudian tuduhan-tuduhan mereka ya. Jadi mukjizat itu dalam bahasa Arab dalam maknanya disebutkan amrun khariqul ada, peristiwa yang terjadi melampaui hukum alami ya gitu. Dan dalam riwayat Ahlul Bait ya, peristiwa Isra Mi'raj itu bukan terjadi sekali, beberapa kali dan bahkan pernah bersama dengan Imam Ali alaihissalam. Tentu dalam riwayat Ahlul Bait alaihissalam. Rasulullah pernah Mi'raj bersama Imam Ali gitu. Riwayat disebutkan dan riwayat Ahlul Bait tentu saja ya. Jadi bukan cuma sekedar menyaksikan, tapi Imam Ali juga mengalami bersama dengan Rasulullah SAW, mengalami peristiwa Mi'raj itu, Isra wal Mi'raj. Dalam riwayat Ahlul Bait, peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak hanya terjadi sekali, tapi terjadi beberapa kali. Gitu. Jadi ini
bukan sesuatu yang kemudian untuk menjadi bukti hujah bagi orang lain, tidak gitu ya. Itu hal yang spesifik terjadi pada Rasulullah yang menunjukkan kemudian Allah ingin menunjukkan keseluruhan dari keagungan dan kemuliaan dari Allah dan ciptaannya ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah membukakan semua tirai yang terjadi baik dari alam zahir sampai alam batin itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kemudian apa yang kemudian terjadi pada peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Satu lagi, Ustaz, supaya clear, Ustaz, mengenai masalah kematian, Ustaz. Ya kan tadi saya katakan bahwasanya itu kan hak prerogatif Allah, Ustaz. Tapi kan itu untuk orang manusia, kita seperti manusia biasa. Tapi untuk Rasulullah dan para maksumin itu mereka tahu nggak, Ustaz, akan kematiannya, Ustaz? Karena untuk Imam Husain, Rasulullah aja pada waktu Imam Husain dilahirkan, Jibril sudah mengatakan bahwasanya ini nanti suatu saat akan dibantai dan dibunuh di daerah Karbala. Berarti Rasulullah sudah dikasih tahu untuk kematiannya Imam Husain, saat. Nah, apakah para imam yang lain itu juga seperti itu, tahu akan datangnya kematian, Ustaz? Makasih, Ustaz. Ya jangankan Rasulullah atau Ahlul Bait alaihissalam ya. Orang-orang soleh aja itu udah tahu dia kapan matinya. Saya tuh pernah ini kejadian nyata ya. Saya itu waktu itu masih kuliah, kakek saya itu sakit di rumah sakit. Dia bilang begini pada saya, tunggu saya sampai jam 10 pagi ya. Nanti kamu kabarin ibumu. Bahkan waktu itu dia tuliskan nomor telepon kantor ibu saya itu. Saya nggak ngerti waktu itu. Tolong tunggu saya. Tapi karena waktu itu saya ada ujian di kuliah di kampus saya tinggalin lah pagi hari, saya tinggalin. Saya jaga beliau malam hari. Saya tinggalin dia, saya lihat istirahat tenang gitu kan. Dan tiba-tiba saya panggil bahwa betul pas jam 10 pagi Allahyarham ini menghabiskan usianya, nafas terakhirnya. Sebenarnya Allah sudah kasih tahu kita ya, gitu. Cuman kita ini kurang sensitif aja. Tapi bagi orang-orang yang sensitif itu dia tahu bahwa kapan akan meninggal itu. Nah, termasuk menurut saya bahwa kapan kiamat terjadi Rasulullah itu dan nah ini juga mungkin apa yang dimaksud kiamat juga nanti jadi perbincangan ya. Apakah kiamat dalam arti hancurnya alam ini atau kiamat yang hakiki itu di mana seorang itu bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum Allah Subhanahu wa taala dan memang itu bukan pertanyaannya salah kalau yang dimaksud kemudian kiamat artinya bangkitnya seorang itu di hadapan Allah karena di saat itu sudah ada waktu dalam waktu yang seperti yang dipahami oleh dunia. Jadi kiamat yang hakiki itu bukan kemudian hancurnya alam ini ya. Karena alam ini ya bumi kita mungkin hancur tapi kehidupan alam-alam lain tetap ada gitu. Tidak sirna semuanya ya. Jadi nanti muncul lagi kehidupan yang baru di planet yang lain dan seterusnya ya. Allah tidak pernah berhenti kok menciptakan ini. Gitu. Nah, tapi ya kiamat yang hakiki itu di mana kemudian setiap hamba ini dibangkitkan Allah di hadapan dirinya pada yaumil kiamah untuk kemudian mempertanggungjawabkan setiap dari apa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Nah, itu yang dalam pemanaan yang lebih dalam, itulah yang kiamat yang hakiki. Masa itu tidak lagi dalam waktu seperti yang kita pahami di dunia ini. Jadi pertanyaan orang-orang kafir Quraisy itu ketika bertanya mata sa'ah itu kapan terjadinya kiamat, itu jelas pertanyaannya keliru karena itu bukan menunjukkan waktu gitu kan. Itu ada peristiwa yang di atas dari waktu yang kita pahami di dunia ini. Satu tentu waktunya nanti kita mengalami itu berbeda ya satu dengan yang lain dan kemudian juga kalau di dunia ini terkait dengan gerak waktu itu ya di alam berikutnya itu bukan terkait dengan gerak waktu itu yang terjadi dia terkait dengan kualitas jiwa kita masing-masing ya dalam menghadapi peristiwa yang terjadi sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan dahrun atau waktu tadi yang terjadi di alam kubur kita nanti kelak masing-masing. Ya, mudah-mudahan insya Allah bersihkan seluruh keburukan, kejelekan kita yang telah lewat.
bersihkan semua catatan-catatan dari kanvas kehidupan kita yang lalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dan curahi rahmat kebaikan yang banyak pada masa dan tahun yang akan datang. Marilah kita tundukkan hati kita, kita hubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hawil wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Wahai yang membolak-balikan hati dan pandangan, wahai yang mempergilirkan malam dan siang, wahai yang merubah-rubah keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baiknya keadaan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ada saudara kami, Bapak Andi Wahyu bin Andi Tabussalam, yang telah mendahului kami. Ya Allah, liputilah ruhnya dengan kasih sayang. Angkatlah darinya azab kuburmu. Jadikan kuburnya taman di antara taman surgamu. Ya Allah, dialah adalah hamba dari putra hambamu, ya Allah. Liputilah dirinya dengan Ghafur Rahim, ampunan dan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan yang banyak bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikan kesabaran bagi mereka, ya Allah. Angkatlah juga penyakit dari saudara kami, bunda kami, Bu Ninin Seno. Ya Allah, sembuhkan kembali dalam keadaan sehat walafiat kepada keluarganya, dalam keadaan seperti sebelumnya. Ya Allah, berkahi dirinya, runtuhkan dengan rasa sakit yang beliau derita setiap kejelekan yang pernah ada dari dirinya. Muliakan dirinya dan keluarganya, dan khususnya untuk ibunda kita Hajain Hendarni Sutaryo. Ya Allah, muliakan beliau, jadikan kuburnya taman di antara taman surgamu. Kumpulkan bersama dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Anugerahkanlah kebaikan yang banyak bagi beliau dan bagi Ayahanda Sutaryo dan keluarga. Berkahilah dalam keberkahan yang Engkau berikan, Kau turunkan dari langit dan bumi, Kau liputi dengan kebaikan-Mu. Bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.